Aku mau sedekah, aku nggak bohongi rakyat, aku nggak korupsi lagi ya Allah. Aku mau sholat. Gitu. Nah, dijawab sama Allah, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dijawab sama Allah. Ya, kalau diartikan secara harfiah, secara dialektika, hei mayit, yang baru mate, yang baru bongko, gitu kan. Bukankah sudah aku panjangkan umurmu untuk kamu berpikir? Hah? Sudah terima itu azabku itu. Jadi kalau saya kembangkan bahasanya itu gini, temanmu sudah ada yang mati, sesama penjilatnya sudah ada yang mati, sesama koruptor sudah ada yang mati, bolomu, kronimu, jongosmu, buzzermu, influencermu, juraganmu, tuanmu, majikanmu, ya emakmu, ya kan, bapakmu sudah mati duluan, ya kan, anakmu. Nah, kamu ikut mandikan mayatnya, kamu ikut nyolati mayatnya, kamu ikut ngubur bahkan. Apa itu tidak kamu jadikan ibroh, enggak kamu jadikan pelajaran? Allah. Dan bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 1 Juli ya, Jumat 1 Juli 2022. Saya berada di Tumpang. Perjalanan Malang ke Bromo wajib lewat Tumpang. Kita minta doa restu, insya Allah dalam waktu minggu-minggu ini kita akan launching lagi satu usaha, yaitu Cafe GN 13. Embrionya di sini, tapi kita akan coba kembangkan, mudah-mudahan Allah ridho bisa buka cabang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah per hari ini sudah sekitar 7 sampai 10 orang yang dikaryakan ya, dipekerjakan ya. Artinya lagi-lagi kita membuka lapangan pekerjaan, kurang lebihnya seperti itu insya Allah. Baik saudaraku, hari ini ada berita mengejutkan, seorang menteri meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua akan dari Allah dan kembali kepada Allah. Saya nggak akan bahas menterinya, saya nggak akan bahas orang mati, karena yang mati ini jelas jauh resonansinya dengan saya, ya jelas jauh ya. Jadi daripada ngotori hati, lebih baik saya akan bahas secara umum saja. Sudah banyak koruptor yang mati, sudah banyak penjilat yang mati, sudah banyak pembenci ulama Habib yang mati, sudah banyak ya jaksa, hakim, polisi yang mengkriminalisasi Habib Rizik terutama, mengkriminalisasi ulama sudah mati, jaksa sudah mati, jaksa yang menuntut Habib juga sudah mati, hakim juga mati, polisi juga mati, cebong mati, buzzer influencer mati, koruptor mati, penjilat mati, jongos mati, sudah banyak lah yang mati kan. Nah, politikus juga banyak yang mati mengenaskan. Jadi gini teman-teman, saya ingin bahas secara umum ya. Nah, sekarang itu saya jadi ingat di surat Fatir ya, Fatir ayat 37. Fatir 37 atau As-Sajdah ayat 12. Coba nanti dibuka. Ya kembali ke Al-Quran, rujukannya ke Al-Quran. Banyak sekali ayat, banyak sekali hadis yang menggambarkan hiruk pikuknya ya
gegap gempitannya yang tidak terlukiskan dengan kata-kata, kondisi alam barzah sampai kondisi akhirat gitu. Nah, kalau di As-Sajdah ayat 12 itu menggambarkan mayit yang baru dikubur, yang ada di dalam kubur. Kalau yang Fatir 37 itu menggambarkan mayit yang sudah di akhirat ya. Kurang lebihnya gini loh, kurang lebihnya itu mereka itu sekarang berteriak, Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak. Kalau diharfiahkan, ya Allah, hidupkan aku lagi. Aku belum mau mati, aku hidupkan aku ya Allah. Aku mau hidup ya Allah. Beri aku kesempatan. Satu kali saja aku akan berbuat baik. Aku tidak akan korupsi lagi ya Allah. Aku tidak akan bohongi rakyat lagi ya Allah. Hidupkan aku ya Allah. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Ini nyata saudaraku. Al-Quran tidak mungkin berdusta. Ini nyata. Kondisi seperti ini, dimensi seperti ini, momentum seperti ini, kejadian seperti ini, pasti imanku mengatakan, imannya orang Islam mengatakan pasti akan kalian alami, akan saya alami juga. Mati kalian di alam barzah. Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hidupkan aku lagi ya Allah. Aku mau sedekah, aku nggak bohongi rakyat, aku nggak korupsi lagi ya Allah. Aku mau sholat. Gitu. Nah, dijawab sama Allah, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dijawab sama Allah. Ya, kalau diartikan secara harfiah, secara dialektika, hei mayit yang baru mate, yang baru bongko, gitu kan. Bukankah sudah aku panjangkan umurmu untuk kamu berpikir? Hah? Sudah terima itu azabku itu. Jadi kalau saya kembangkan bahasanya itu gini. Temanmu sudah ada yang mati. Sesama penjilatnya sudah ada yang mati. Sesama koruptor sudah ada yang mati. Bolomu, kronimu, jongosmu, buzzermu, influencermu, juraganmu, tuanmu, majikanmu, ya emakmu, ya kan bapakmu sudah mati duluan, ya kan anakmu. Nah, kamu ikut mandikan mayatnya, kamu ikut nyolati mayatnya, kamu ikut ngubur bahkan. Apa itu tidak kamu jadikan ibroh, enggak kamu jadikan pelajaran? Kan sudah cukup aku kasih umur kamu untuk kamu berpikir. Itu kalau saya kembangkan secara dialektika di Al-Quran itu begitu. Jadi nggak mungkin Allah menghidupkan lagi terus mengembalikan kamu ke dunia lagi, kan nggak mungkin. Maka terima itu azabku yang pedih itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saudaraku. Ada itu pengadilan akhirat itu ada itu ya. Makanya ini nanti tak tampilkan foto, tak tampilkan video secara random saja. Ya, nanti Anda lihat sendiri ya. Ada orang bagi-bagi sertifikat, ternyata bohong. Ya kan? Ternyata modus. Ada tak tampilkan nanti. Terus ada lagi ini. Nanti kapan-kapan saya baca aja ya. Ada lagi ini sebenarnya sudah lama saya baca tulisan beliau ini, keren sebenarnya. Dr. Tifa ini, ya, oke, ini ada foto, ada video ya, ada apa bagi-bagi sertifikat, terus kemudian ini lagi ada, ini video-video lama ya, random ya. Begitu, dan kemudian 178 diantaranya dibagikan kepada masyarakat atau petani di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor begitu. Dan ternyata kemarin ini menjadi masalah karena ternyata Satgas BLBI menarik kembali sertifikat tersebut karena dianggap palsu begitu Mas Irsu. Jadi
selama ini warga tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka dapatkan dari Pak Jokowi langsung pada Hari Agraria Nasional itu adalah sertifikat palsu. Nah, ini menjadi masalah, Mas Hersu. Bagaimana mungkin ini Pak Jokowi membagikan 178 sertifikat palsu di atas puluhan hektar tanah atau bahkan ratusan hektar, saya lupa data persisnya begitu ya. Tapi itu cukup luas karena itu tadinya itu dimiliki oleh 2 buah perusahaan begitu. Nah, di mana 2 perusahaan itu menggunakannya sebagai HGU, hak guna usaha. Dan kemudian karena mereka ini adalah perusahaan dari sebuah korporasi besar yang terlibat dalam BLBI sehingga menjadi bagian yang disita oleh BLBI itu tadi begitu. Dan kemudian saat ini statusnya tentu itu menjadi polemik gitu karena dianggap sebagai sertifikat palsu dan sehingga ada pegawai dari ATR atau Agraria dan Tata Ruang ya BPN di Kabupaten Bogor itu yang diduga bermain begitu. Sehingga mereka sekarang menurut pihak kepolisian di Bogor itu ada lebih dari 3, kemungkinan ada 4 yang akan dijadikan tersangka. Nah, ini masalah loh Mas Hersu. Ini baru segelintir gitu yang ketahuan gitu ya. Dan kemudian ini artinya adalah pembantu di sekitar Pak Jokowi. Waktu itu Menteri ATR-nya masih Pak Sofyan Djalil ya. Itu tidak bersih dan kemudian mereka juga tidak profesional dalam menjalankan ini. Apakah di dalamnya ada kong kali kong atau apa? Karena mereka jelas tahu bahwa ini adalah acara presiden akan mengatasnamakan nama presiden begitu dalam hal ini, sehingga sekarang masyarakat ini menjadi bingung begitu dan protes mereka. Oke, ini sih menurut saya hanya satu kata Mbak, terlalu Mbak ya. Dan ini mesti diusut ya. Saya kira diusut tuntas. Satu, ini kriminal kan karena sertifikat palsu. Kedua, ini mempermalukan presiden, gitu ya. Dan saya kira Pak Sofyan Djalil itu apakah tahu atau tidak, ataukah dia ditipu oleh bawahan orang-orang di bawahnya. Walaupun beliau sudah di-reshuffle, saya kira kalau memang ada semacam itu, saya layak beliau untuk melakukan gugatan atau menuntut secara pidana ya, karena dia juga sudah dirugikan nama baiknya dalam hal ini. Wah, ini serius. Ini menurut saya kacau nih kan. Padahal kan maksudnya kita tahu lah. Pak Jokowi kan senang banget bagi-bagi sertifikat ini kan maksudnya sebagai semacam pencitraan buat Pak Jokowi ya sama ini. Tapi ini kan jadi backfire ya, jadi jadi bumerang buat Pak Jokowi. Ini skandal kalau menurut saya Mbak ya, skandal. Ya, ini serius ini yang perlu di follow up lebih lanjut. Jadi polisi sudah bertindak ini Mbak ya. Iya, polisi sudah bertindak dan kalau saya membayangkan Mas Hersu, seandainya ini adalah kasus pidana biasa, ini yang akan diperiksa siapa saja? Tentu saja Pak Jokowi, Pak Sofyan Djalil itu akan menjadi daftar dari saksi yang akan diperiksa begitu. Ini kan karena berhubungan langsung ini dengan menteri, dengan presiden gitu. Apalagi ini melalui program redistribusi lahan atau tanah hasil dari reformasi agraria atau TORA disebutnya pada waktu itu. Ex hak guna usaha atau HGU. Jadi memang program nasional yang sedang digalakkan, digencarkan oleh Pak Jokowi. Makanya kita pada waktu itu bahkan sebelum pada tahun 2019-2018 saja Pak Jokowi kan membagikan ribuan juga itu, dan kemudian seringkali orang mengatakan ini sebagai pencitraan dalam upaya periode kedua pencalonan begitu kan. Dan kemudian setelah Pak Jokowi di periode kedua pun ini tetap berlanjut karena memang ada programnya. Seperti kata Mas Hersu tadi, ini tidak main-main karena ketika mendapatkan tanah tersebut petani ya pada bulan September 2021 tentunya mereka sudah mengalokasikan modal di atasnya Mas Hersu. Kan begitu tanah itu didapat, apalagi Pak Jokowi wanti-wanti, jangan sampai diagunkan, jangan sampai dijual kembali. Jadikanlah ini modal seumur hidup dan sebagainya. Tentu mereka sangat percaya bahwa sertifikat posisinya sertifikat yang nomor wahid loh, hak milik begitu. Kan sekarang banyak sekali sertifikat yang lain, sehingga petani itu mengalokasikan modalnya tentu tidak main-main juga di situ begitu. Bayangkan kalau sekarang disita, itu modal segala macam kalau sudah mereka tanami, bahkan kalau ada bangunan dan segalanya, itu kan kemudian menjadi hilang begitu, loss begitu. Gila, ini nih, ya mohon maaf saya masih menggunakan kata gila aja ini. Ada nenek 92 tahun divonis penjara cuma nyolong singkong, itu pun karena lapar gitu kan. Sementara ada polisi nyolong barang bukti gitu kan. Ada oknum ya, polisi nyolong barang bukti, jual barang bukti, sabu-sabu dan lain sebagainya. Ada koruptor yang triliunan, miliaran lolos.
Walaupun di penjara pun hotelnya, kamarnya seperti hotel bintang 5 itu kan. Ya seperti itu. Nah, nanti kamu akan mati, nanti kamu akan diminta pertanggungjawaban seperti itu. Nah ini 300 sertifikat tanah dari Jokowi disita Satgas BLBI, ya. Kementerian ATR BPN angkat bicara, oke bla bla bla. Ya kan? Mana lagi nih? Banyak, ada videonya Fahri Hamzah, keren, nanti saya putarkan ya. Ini sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ini para polisi, para jaksa, para hakim yang sudah meninggal, yang ikut mendolimi ulama, mengkriminalisasi ulama, ya. Anda lihat itu sekarang sudah mati kan? Gimana? Apa ketua partainya ikut nemeni ke kubur? Enggak. Apa uang hasil korupsinya dibawa ke kubur? Enggak. Ya kan? Tapi saya yakin memang ada rumusnya. Kalau udah kebanyakan makan uang haram itu memang akan berkarat hatinya. Dengar-dengar kultum gini nih mencep bibirmu, nggak masuk. Tapi nanti kalau ada kejet-kejet, di saat tiba-tiba kamu mati tapi kamu masih bisa meronta, aku belum mau mati, padahal kamu sudah mati tapi kamu belum percaya kalau kamu mati itu. Kamu melihat itu anak istrimu nangis, tetanggamu nangis gitu, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu baru kamu nanti di titik itu kamu akan nyampe itu. Nih tak putarkan nanti ya video-video nih, random ya biar cepat ya, biar nggak panjang-panjang kontennya. Mudah-mudahan ini manfaat. Jadi intinya adalah semuanya akan mati, itu intinya. Saya mati juga, Anda juga mati. Nah mudah-mudahan mati kita ini husnul khotimah. Mudah-mudahan kita bisa meminimalisir dosa hakul adami, sesama manusia, ataupun dosa kepada Allah juga. Mudah-mudahan kita bisa minimalisir, perbanyak berbuat baik, ojo lereng dadi wong apik, tebarkan kebaikan, tebarkan rahmat, terus dimanapun berada, jadikan dirimu bermanfaat untuk umat dimanapun kamu berada, pagi, siang, sore, malam, dimana kamu berada, minimal radius berapa kilo ya, berapa meter, berapa kilo dari dirimu itu memancar aura positif, gelombang positif, sehingga kalau ada orang di dekatmu yang sakit sembuh, yang nggak punya harapan jadi bangkit kembali harapannya. Mudah-mudahan begitu. Selamat menonton video-video random, dipilah-pilah ya, dan ambil ya terserah di komennya apa sajalah. Mudah-mudahan kita semua matinya husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, asraqal badru فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سوء. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat seperjuangan, hari ini Jumat 1 Juli 2022. Pada Jumat saya melaporkan ya, berbagi info. Saya sedang berada di pembangunan Masjid Karomah 13. Alhamdulillah sekarang ngecor pilar ya. Nah, seperti ini kondisinya per hari ini, hari Jumat 1 Juli.
Insya Allah saya lagi nunggu Pak Novi. Pak Novi itu yang ini, yang gambar, yang rancang ya, konseptornya. Kita akan ngobrol seputar masjid ini, bagaimananya kita akan ngobrol nanti. Planning ke depannya bagaimana dan lain sebagainya. Insya Allah sebentar lagi beliau datang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Sekarang Pak Novi sudah datang. Beliau ini adalah penanggung jawab dari A sampai Z pembangunan Masjid Karomah 13 ini. Mulai dari konseptornya, pokoknya perancangnya semua beliau yang paham. Jadi tadi ada pertanyaan dari salah satu jamaah, dari salah satu donatur. Saya panggilnya Pak Prof. Beliau seorang profesor di Makassar. Ya, jadi gitu Pak Novi ya. Sekarang pembangunannya sudah sampai di titik mana Gus Nur? Terus apa kira-kira dalam waktu minggu ini yang dibutuhkan? Terus tadi sepintas saya lihat sendiri sekarang ngecor kolom ini ya Pak Novi ya. Apa namanya, pilar ya Pak Novi ya? Pilar. Sudah dapat berapa pilar Pak Novi? Ini totalnya kan 24 pilar ya. Iya. Kurangnya sekitar 1, 2, 3, 4. Tinggal 7 pilar yang belum selesai. Terus pilarnya beda nggih, ada yang besar ada yang kecil nggih. Yang kecil yang 30 itu nanti untuk di selasar, di teras. Nggih. Sedangkan yang 40 ini nanti di bangunan utama karena dia menopang untuk lantai kedua sampai ke kubah. Nanti. Oh, yang 30 itu teras. Teras ya, teras. Baik, jadi kurang 7 pilar lagi. Nah, Pak Novi, setelah selesai 7 pilar apa Pak Novi? Masang bata. Pilar selesai. Ini lantai ini harus kita selesaikan dulu. Kita screeding, kita rabat sampai titik 0. Udah nolnya lantai. Jadi sudah rapi dan bersih. Nanti kelanjutnya kita terusin pasangan bata yang ada. Misalnya di tempat wudhu, penyekatan antara ruang utama sama ruang wudhu. Ini nanti ada sekat-sekatnya. Itu yang kita kerjakan. Tahap keduanya. Oke, jadi kurang 7 pilar. Setelah selesai 7 pilar, lantai ini di screeding, dirabat. Screeding? Ya, dirabat. Dirabat 0.0 ya. Baru masang bata. Baru masang bata. Oh. Itu. Perkiraan Pak Novi, perkiraan masang batanya. Perkiraan berapa hari? Kalau masang batanya nih insya Allah 1 mingguan. 1 minggu ke depan. Sampai ke depan, betul. Sekarang hari Jumat tanggal 1 Juli. Berarti paling tidak Senin depan lah, ya. Depan bisa. Jadi besok Sabtu, Ahad, Senin lagi. Ya, itu insya Allah sudah rabat, itu sudah finish insya Allah ya. Dan mulai masang bata gitu ya, Pak Novi ya. Masang bata itu maksudnya keliling ini ya? Ya, yang di tempat itu. Kalau yang di ruang utama ini kan sebagian full jendela sama pintu. Oh. Jadi yang mungkin yang paling banyak di daerah mihrab sampai atas sampai ini area wudhu. Ruang tangga ini. Oh, ini wudhu ya. Teman-teman, ini lantai 2. Jadi yang lantai bawah ini itu nanti aula. Aula, kamar marbot, kamar ustadz, ustadzah, kamar tamu, kamar musyafir, kamar mandi umum, semua di lantai bawah ini. Serbaguna lah. Khusus masjid itu di lantai 2. Full itu masjid itu. Nah, seperti ini. Pak Novi, kira-kira kemarin saya mendatangkan bata itu 7.000. Ternyata cukup nggih. Untuk ininya maksudnya. Iya, untuk. Ya, terus kira-kira ininya kurang berapa? Sekitar 5.000 lagi nggak apa-apa. 5.000 lagi. Ya. Tapi biasanya kalau satu angkutan itu antara 6.000 sampai 7.000. Iya, mending sekalian 7.000 nggak apa-apa. Itu 7.000 itu nanti nggih, maksudnya pas seukuran tiang yang sudah dicor ini nggih. Ini kan masih naik lagi sekitar 1,5 meter. Kita ngecornya masih naik lagi. Untuk ke lantai 2-nya itu. Oh, nggih. Lah nggih, itu masang batanya iya, nanti full sampai dek sana. Nggih, maksudnya
dicor dulu atau langsung bata walaupun sudah masih separuh gini nih? Nanti bareng nggak apa-apa. Oh bareng. Cor sama masang Oh paham. Jadi gini teman-teman ya, hari Senin depan insya Allah sudah masang bata lah intinya kurang lebih seperti itu. Diperkirakan 7.000 bata, tapi kalau feeling saya sih Pak Novi biar nggak kerja 2 kali, mau datang 10.000 ngobrol kan nggak mungkin buang kan. Kita akan datangkan bata 10.000 bata. Di sini bata murah saudaraku, harganya itu kemarin sekitar 550 atau 600 lah nyampe sini. 600.000 sudah nyampe lokasi, nyampe di sini sudah termasuk ongkos angkut naik turunnya itu. Per bata per 1.000-nya bata 1.000 itu 600.000 harganya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi info barangkali Anda saudaraku semua yang ada lebih rezeki. Gus saya mau nyumbang bata 1.000 ya 600.000 ya. Saya mau nyumbang bata 2.000 5.000 monggo. Kayaknya kalau besi tidak ya Pak Novi ya. Sementara cukup nggih. Semen ini ya. Ke depan ini semen, pasir, koral, bata merah ke depan ini. Nah, jadi monggo sama-sama berjuang saudaraku. Saya berjuang dengan waktu, tenaga, pikiran dan menyisihkan rezeki juga. Kita punya banyak usaha, rezekinya juga disisihkan untuk ke sini. Kadang disisihkan ke masjidnya orang, walaupun ini belum selesai Pak Novi. Kadang kita itu spontan ya bangun masjidnya orang gitu kan, bedah rumah. Ya memang begitu mutarnya. Nah jadi besok hari Sabtu nggih. Tanggal 3 itu hari apa? Besok ya? 3 hari Minggu. Hari Ahad itu ada teman-teman Pak Novi, ada rombongan dari grup agen madu. Kan kita punya bisnis madu rukyah itu ada agen sekitar 500 orang. Beliau berinisiatif menggalang dana tiap bulan. Alhamdulillah untuk bulan ini terkumpul 19 juta Pak Novi. Jadi besok ternyata saya nanya sama tukangnya tadi libur Ahad, jadi nggak ada orang. Gak apa-apa, nanti tetap aja ke sini, kita lihat lokasinya di sini. Ya, selamat datang para agen-agen madu rukyah ya, mewakili di seluruh Indonesia insya Allah. Nah jadi gini ya saudaraku ya, hasil keterangan dari beliau, insya Allah Senin depan sudah mulai masang bata. Jadi ke depan ini yang dibutuhkan bata, besi, pasir, semen. Oh ya tadi ada Pak Joko, telepon. Pak Joko, Gus saya mengirim 10 semen. Alhamdulillah. Korel, semen, pasir, bata merah. Jadi maksudnya gini, jenengan yang deket-deket Malang gitu kan, yang satu hati, satu perjuangan ya, karena ini zaman fitnah, ini zaman gak jelas. Tapi yang satu resonansi saja, yang satu perjuangan, satu doa, satu getaran sama saya. Oh ya Gus, yang khusus Malang ya, saya mau langsung ngirim bata saja, saya mau ngirim pasir. Saya mau ngirim korel, monggo langsung ke sini kirim materialnya boleh. Ya kalau yang di luar kota sudah paham nanti nomor rekeningnya saya cantumkan. Pak Novi nomornya jenengan saya cantumkan boleh? Tidak apa-apa ya. Siapa tahu ada jamaah saya yang pengen telepon jenengan langsung. Siap. Kalau ingin tahu hitam putih merah birunya masjid ini nanti beliau. Karena memang beliau yang paham. Beliau yang kita serahi amanah untuk pembangunan masjid ini. Kurang lebih seperti itu. Pun ini yang bisa saya laporkan cukup ya Pak Novi ya. Insya Allah Senin depan mulai masang bata. Sekarang kita masih masang apa? Tiang-tiang itu. Oh ya Pak Novi, mumpung kita di sini nggih. Ngobrol itu yuk di luar masjid Pak Novi. Kita lama ndak ngobrol ini. Lahan yang kita punya di sini berapa Pak Novi? 2.000 ya? Iya, 2.000 saudaraku yang sudah kita beli. Jadi bukan wakaf, kita beli sampai ke sana. Itu ya Pak Novi. Ada kelihatan patok putih. Mana Pak? Pokoknya di pohon itu ya. Oh iya ya, oh sebelum pohon. Sampai ke situ ya. Oh. Iya, tapi ini nanti konturnya memang akhirnya tetap gini nggih. Nanti dibuat plengsengan nanti. Perapi gitu nggih. Nanti ada akses juga turun ke bawah. Itu ada jembatan. Itu tapi airnya mati ya. Ini sungai ada hujan. Itu menarik itu sungai itu Pak Novi ya. Itu kalau dibersihkan dipakai wisata itu kuliner gitu ya.
Nah ini yang rencana nanti untuk Pondok Pesantren Tahfidz Quran ya, Karomah 13. Pesantren Tahfidz Quran gratis. Kemarin kita gitu bikin gazebo di sini Pak Novi. Ya nggak apa-apa, nanti bikin lagi. Bikin lagi ya. Kayaknya untuk makan-makan nyantai sama tamu enak di sini. Enggak, bambu nggak beli, batu nggak beli. Kita akan bikin gazebo lagi di sini, saudaraku ya. Untuk listrik belum masuk nggih Pak? Belum. Alhamdulillah. Nggih pun, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bertemu, berpisah, berteman, bersaudara karena Allah, tergabung dalam ukhuwah, dalam majelis macam-macam ya, majelis zikir, majelis ngaji segoro, majelis bisnis, dan salah satunya majelis pembangunan masjid, insya Allah ya. Pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.